Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVMU, semoga ibadah puasa kita kali ini senantiasa mendapat keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Seperti biasa, berita TVMU kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan selama 30 menit. Bersama saya Ihsan Marsha, inilah berita TVMU selengkapnya. Ya pemirsa, pimpinan DPR RI menerima laporan ikhtisar hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yakni terhadap Komisi Pemilihan Umum yang diduga terdapat penyimpangan dana sebesar 334 miliar rupiah. Pimpinan DPR RI menerima laporan ikhtisar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang menemukan adanya dugaan penyimpangan dana sebesar 334 miliar rupiah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Penyimpangan dana tersebut ditemukan pada periode 2012-2014. Laporan tersebut disampaikan BPK berdasarkan permintaan Komisi 2 DPR RI untuk membuat laporan hasil audit anggaran KPU. Sekaligus meminta rekomendasi BPK soal kesiapan anggaran KPU untuk menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2015. Temuan penyimpangan dana KPU oleh BPK tersebut terdiri atas beberapa temuan penyimpangan di beberapa aspek. Di antaranya, perjalanan dinas anggota KPU, volume pekerjaan kurang, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai mekanisme, pembayaran ganda, serta aspek barang dan jasa yang tidak sesuai. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Badan Informasi Geospasial atau BIG mendukung pembangunan Indonesia sebagai poros maritim dengan menyediakan beberapa peta dengan berbagai skala. BIG pun menargetkan data peta tematik lingkungan pantai Indonesia atau LPI sebanyak 24 pelabuhan yang akan diperkirakan selesai maksimal tahun 2017. Untuk mewujudkan keinginan pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu menyejahterakan rakyat, meningkatkan kemandirian bangsa, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional, Badan Informasi Geospasial siap mendukung program pemerintah tersebut. Priyadi Kardono selaku Ketua Badan Informasi Geospasial atau BIG menjelaskan akan mendukung langkah pemerintah tersebut dengan menyediakan peta dengan berbagai skala. Di antaranya, peta rupa bumi Indonesia atau RBI, peta lingkungan nasional, dan peta lingkungan Indonesia. Priyadi juga menambahkan, Badan Informasi Geospasial siap mendukung pembangunan tol laut dengan menyediakan informasi geospasial. Untuk mendukung pembangunan 24 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Kalau yang 24 pelabuhan nanti peta LPI-nya kita coba targetnya 2 tahun ini harus selesai. Nah itu tidak terlalu luas sebenarnya per pelabuhannya, karena jumlahnya agak banyak. Tapi sekarang yang mengerjakan itu kan juga cukup banyak yang bisa membantu untuk mengerjakan itu, sehingga diharapkan 2017 paling nggak sudah selesai, sehingga berikutnya sudah bisa untuk perencanaan tadi. Kalau petanya lambat ini kan nanti kasihan yang membangun. Bisa petanya duluan. Betul, ya betul. Makanya kita program ini kita temakan 2015 sudah kita mulai kita coba 2016 paling tidak kalau bisa 2016 selesai semua juga tidak akan kita prioritaskan seperti itu. Priyadi pun berharap pada langkah berikutnya dapat dilakukan peningkatan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kemaritiman berbasis informasi geospasial melalui percepatan penyediaan data informasi geospasial untuk mendukung rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Masyarakat penulis ilmu pengetahuan dan teknologi atau MAPIPTEK dan Badan Informasi Geospasial menyelenggarakan diskusi tentang informasi geospasial mendukung pembangunan poros maritim. Dalam rangka mewujudkan keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia, satu diantaranya dengan melakukan pembangunan tol laut. Maka, Menko Maritim bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial untuk mewujudkan hal tersebut. Badan Informasi Geospasial memberikan bantuan dengan menyediakan data berupa beberapa peta, seperti peta rupa bumi Indonesia, peta lingkungan laut nasional, dan peta lingkungan pantai Indonesia dengan berbagai skala. Nani Hendiarti selaku Asisten Deputi Kementerian Kemaritiman menjelaskan terkait dengan kebijakan pemerintahan untuk membangun tol laut tersebut. Isu utama yang menjadi fokus di bidang infrastruktur adalah konektivitas.
di mana konektivitas ini butuh tata ruang sehingga membutuhkan data-data spasial dan badan informasi geospasial sangat dibutuhkan di sini. Dengan kebijakan nasional tersebut yang ada yang nanti dengan tol laut dan sebagainya. Jadi isu yang utama di dalam bidang infrastruktur atau fokus pembangunan maritim yang ketiga ini adalah konektivitas, dan konektivitas itu tentu butuh tata ruang. Dan tata ruang di sini terkait dengan konektivitas tentu memerlukan data dan informasi mengenai geospasial, sudah jelas gitu. Ya, ini yang berikutnya mengenai perkembangan. Nani pun menambahkan, nantinya implementasi dari infrastruktur poros maritim ini kawasan industrinya. Seperti misalnya untuk perbaikan kawasan industri di Pelabuhan Arak di Sorok. Noviani Nuraini, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Kementerian Ekonomi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia memimpin rakor persiapan Seltomini dan Festival Boa Lemo 2015. Festival ini digelar untuk memperkenalkan wisata bahari di Indonesia. Sebagai rangkaian event wisata bahari tahunan, pemerintah meluncurkan Seltomini dan Festival Boa Lemo 2015. Seltomini diselenggarakan pada 19 September dan Festival Boa Lemo pada 10 September 2015. Festival bahari ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pariwisata Indonesia. Beberapa jajaran kementerian menggelar rapat koordinasi untuk mempersiapkan event bahari tersebut. Sampai saat ini, persiapan sarana dan prasarana sudah mencapai 35%. Yang pasti kami harapkan bahwa Seltomini dan Festival Boa Lemo ini nanti dalam pelaksanaannya akan berjalan dengan baik. Kemudian pasca pelaksanaan Sulteng dengan Gorontalo itu akan bisa merasakan manfaatnya lebih baik, paling tidak dari segi pariwisata. Dan kemudian saya juga berharap bahwa investor akan lebih melihat apa saja potensi alam, potensi laut, dan potensi sumber daya yang ada di Sulteng dan Gorontalo khususnya dalam melihat Indonesia. Jadi Indonesia itu sebenarnya punya potensi yang lain selain Bali, Jogja, dan lain-lain. Puan Maharani berharap akan ada 100 kapal pesiar yang akan datang dari dalam dan luar negeri, serta beberapa kapal perang dari negara tetangga untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Seltomini dan Festival Boa Lemo nanti. Mengenai payung hukum, sudah ada dalam keputusan Presiden Republik Indonesia. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, jangan kemana-mana, Berita TV-mu akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Keterlibatan Aisyah melalui TB Care Aisyah dalam menekan jumlah penderita tuberkulosis telah menjadi program sosial andalan organisasi perempuan Muhammadiyah di Sumatera Utara. Kini TB Care Aisyah Sumatera Utara gencar menggalang kemitraan dengan berbagai pihak. Program penekanan jumlah penderita tuberkulosis yang dilakukan Aisyah Sumatera Utara mendapat pujian banyak pihak. Keseriusan Aisyah dalam menjalankan program sosialnya itu kini ditingkatkan lagi dengan penanganan penderita TB dan HIV/AIDS. Dengan perluasan cakupan dan program kerja tersebut, Aisyah terus melakukan program-program edukasi dan penggalangan kemitraan dengan banyak pihak, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga kelompok NGO. Pendapat dan saran mitra NGO diharapkan mampu memperbaiki proses kegiatan untuk mensukseskan kegiatan SRTB Aisyah Sumatera Utara. Kepala SRTB Aisyah Sumatera Utara Radesnir menjelaskan kepada TV-mu seputar kegiatan TB Care Aisyah itu. TB Care Aisyah yaitu mengadakan review monitoring dari AKSM yang dari CR datang ke Sumatera Utara untuk mengadakan monitoring, dan kami mengundang NGO yang ada di Kota Medan yang sudah kami menjajaki dan turut bekerja sama dengan Aisyah.
Ya, selama ini kerjasama kita mungkin sudah mengadakan advokasi dengan eksekutif, legislatif, bahkan dengan Porsi Katel, dan ini sedang menjajaki dengan Forum Telkom Sumatera Utara mengenai program kegiatan Pilih Sumatera Utara saat ini, yaitu di tahun 2015 ini Aisyah Sumatera Utara menangani TB selain dari TB paru, sekarang sudah ikut menangani TB HIV AIDS, dan juga terakhir ini kami telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Adam Malik dalam menangani atau membantu pasien TB MDR yang multi drug resistant tentang obat yang awal. Jadi sekarang ini kami telah mempunyai pasien supporter yaitu PS untuk membantu pasien TB MDR yang ada di Rumah Sakit Adam Malik sebanyak 3 orang. Alhamdulillah, nampaknya pasien PS kita ini benar-benar dan sungguh-sungguh dalam menangani dan membantu pasien MDR yang ada di Adam Malik. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Musabaqah Al-Quran Nasional antar perguruan tinggi yang rencananya berlangsung di Jakarta pada Agustus mendatang. UMSU akan memberangkatkan 12 qori atau penghafal Al-Quran dan peserta karya tulis Al-Quran pada event Musabaqah Al-Quran antar perguruan tinggi se-Indonesia yang akan berlangsung di Universitas Indonesia pada tanggal 1 hingga 8 Agustus mendatang. Untuk mempersiapkan kontingen itu, LPTQ UMSU menggelar seleksi untuk 6 cabang Musabaqah Al-Quran yang berasal dari berbagai fakultas. 6 cabang lomba yang dipersiapkan masing-masing tilawatil Quran, tartil Quran, tahfiz 1 juz, tahfiz 5 juz, tahfiz 10 juz, dan karya tulis Al-Quran. Sekretaris LPTQ UMSU Junaidi MAG didampingi Wakil Ketua Robi Van Reza dan Wakil Sekretaris Munawir Pasaribu menjelaskan kegiatan seleksi dan persiapan kontingen UMSU dalam menghadapi Musabaqah Al-Quran di Jakarta Agustus mendatang. Kami LPTQN UMSU ini baru saja melakukan seleksi tilawatil Quran se-UMSU yang diikuti oleh semua fakultas yang ada di UMSU. Dan kegiatan ini memang kami lakukan sebagai bagian kegiatan rutin yang dilakukan oleh LPTQN UMSU ini. Hal ini dalam rangka membina mahasiswa, menarik minat mahasiswa, sehingga tujuannya agar mahasiswa itu cinta terhadap Al-Quran. Kedua, dari seleksi yang kami lakukan ini, para terbaik dari seleksi yang kami lakukan kemarin itu akan dipersiapkan untuk dikirim ke Universitas Indonesia dalam rangka MTQ nasional tingkat perguruan tinggi se-Indonesia. Bisa dijelaskan kepada kami seperti apa animo mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini? Ya. Ketika kami umumkan bahwa akan ada dilakukan seleksi, baik itu melalui spanduk, melalui media sosial seperti Facebook dan lain sebagainya, maka 2 minggu kami umumkan itu, animo mahasiswa untuk mengikuti seleksi ini sangat besar. Untuk MTQ nasional di Universitas Indonesia tingkat perguruan tinggi ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus, dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 setelah Lebaran ini. Untuk tahun ini akan mengirim 6 cabang, maka setiap cabang itu diikuti oleh 2 orang, berarti UMSU akan mengirim 12 orang mahasiswa. Dari cabang-cabang, 6 cabang itu adalah yang pertama tilawatil Quran, kemudian tartil Al-Quran, kemudian tahfiz 1 juz, kemudian tahfiz 5 juz, tahfiz 10 juz, dan karya tulis Al-Quran. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.
Pemirsa, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran koordinasi internasional, MDMC bersama Humanitarian Forum Indonesia dan Lazismu menggelar workshop bertemakan pembelajaran koordinasi tanggap darurat internasional. Berikut liputannya. MDMC bekerja sama dengan Humanitarian Forum Indonesia dan Lazismu menggelar workshop bertemakan pembelajaran koordinasi tanggap darurat internasional yang diselenggarakan di pimpinan Pusat Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Acara ini digelar guna belajar dari pengalaman berharga selama berada di Nepal yang cukup sukses dalam memberikan bantuan terhadap korban gempa di sana. Menurut Rahmawati Hussein selaku Wakil Ketua MDMC menjelaskan, acara ini pun membahas perlunya peraturan bantuan internasional untuk luar negeri agar mempermudah jika Indonesia akan memberikan bantuan ke luar negeri lagi. Acara dihadiri sejumlah tokoh seperti Tommy Hendrajati selaku Ketua Umum Dewan Pengurus HFI, Salman Al-Farisi staf ahli bidang hubungan kelembagaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi yang berkaitan dengan acara belajar dari Nepal ini yang kita inginkan karena Indonesia sudah mempunyai peraturan perka ya, peraturan kepala badan untuk bantuan internasional yang di Indonesia. Sementara belum ada peraturan bantuan internasional untuk keluar. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagaimana kalau Indonesia mau membantu ke luar negeri lagi kalau memang kita diminta atau kita menyediakan diri untuk membantu. Ini harus Harapan setelah dari acara ini pemerintah segera membuat peraturan kepala badan tersebut sehingga nantinya akan jelas jika LSM akan memberikan bantuan kemanusiaan ke luar negeri lagi, apakah harus sendiri atau bekerja sama dengan pemerintah dengan prosedur yang jelas. Noviani Nuraini, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, sejumlah rektor Universitas Muhammadiyah menduduki jabatan penting dalam kerjasama perguruan tinggi Islam swasta. Lantas apa saja harapan mereka ke depan setelah dilantik menjadi pengurus BPKS PTIS tersebut? Berikut penuturannya untuk Anda. Wakil Presiden Yusuf Kala telah melantik pengurus baru Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta untuk periode 2015 hingga 2016. Pengurus sebagian besar adalah rektor Universitas Muhammadiyah di berbagai daerah. Mulai dari Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Makassar, dan Sumatera Utara. Harapan dari para rektor ini agar semua perguruan tinggi Islam swasta termasuk universitas yang dimiliki Muhammadiyah dapat menjadi universitas berkualitas baik. Ya, menjadi sekjen dari asosiasi ini. Ini adalah asosiasi yang bergengsi karena melibatkan perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia dan usianya sudah cukup tua. Kemudian aktivitas dan kegiatannya tentu untuk memajukan intelektual sarjana muslim yang mempunyai makna, dapat dipercaya, ikut di dalam berbagai macam kemajuan bangsa. Dan saya kira pelantikan pengurus BMPTSI 2015-2019 ini adalah suatu momentum yang sangat tepat, di mana kepedulian pemerintah ini sangat tinggi ya. Ini karena harus dilantik oleh Wakil Presiden. Saya kira ini awal yang bagus bagi organisasi Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Islam Swasta untuk akan lebih baik di masa yang akan datang. Dan bagi saya ini adalah awal perhatian yang nyata dari pemerintah dalam mendukung program-program pengembangan perguruan tinggi Islam swasta di Indonesia. Dengan adanya Rektor Universitas Muhammadiyah yang juga bagian dari kepengurusan asosiasi ini, Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia diharapkan mampu berkontribusi dalam keislaman, pengetahuan untuk bangsa dan dunia. Arina Nurrohmah, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas rumah sakit lapangan terbesar kedua setelah WHO bagi para korban di Nepal. Dalam pembangunan fasilitas ini, pemerintah Indonesia juga mengikut sertakan Muhammadiyah di Sestek Management Center atau MDMC. Bencana gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang terjadi di Nepal 25 April lalu mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan belasan ribu orang mengalami luka-luka. Menanggapi hal tersebut, Salman Al-Farisi selaku staf ahli bidang hubungan kelembagaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan, pemerintah Indonesia menyediakan rumah sakit lapangan terbesar kedua setelah WHO yang juga menyertakan MDMC di dalamnya. Dengan menghadirkan berbagai pihak dari anggota Humanitarian Forum termasuk MDMC, Muhammadiyah, PKPU, lalu dan yang lain-lain untuk membantu
penderitaan mereka. Dan ini sangat diapresiasi karena kita mendirikan rumah sakit lapangan terbesar kedua setelah rumah sakit lapangan yang dibangun oleh WHO. Jadi negara-negara lain memiliki rumah sakit lapangan tapi tidak sebesar yang kita miliki dan selengkap yang kita miliki. Sementara itu, Rahmawati Hussein selaku Wakil Ketua MDMC yang ikut turun langsung mengirim tim medis ke Nepal menjelaskan, peralatan di rumah sakit lapangan ini cukup lengkap sehingga bisa melakukan operasi ringan dan juga memberikan obat gratis karena penduduk Nepal menganggap obat dari Indonesia lebih manjur daripada obat dari Nepal. Kesehatannya di sana lengkap, bisa mengoperasi ringan, bahkan misalnya luka-luka kemasukan paku atau ada yang harus dioperasi ringan, diganti perbannya dan sebagainya, itu bisa mengoperasi ringan. Itu yang bisa dilakukan. Kemudian juga memberikan obat gratis, dan penduduk itu senang karena menganggap obatnya Indonesia itu lebih manjur, lebih cepat menyembuhkan daripada obat yang mereka terima selama ini. Rumah sakit ini pun dapat menampung 300 hingga 400 pasien perharinya selama 3 minggu. Salman pun menambahkan, koordinasi yang dibangun antara pemerintah dan dokter, juga para LSM terkait sangat baik. Karena mereka membantu secara sukarela untuk membantu korban Nepal. Salman pun berharap, kedepannya koordinasi ini akan semakin lebih baik lagi untuk penanggulangan bencana internasional berikutnya. Noviani Nuraini, Arfian Fahri memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita TVMO. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMO. Berkunjung ke kota Magelang rasanya belum lengkap jika belum menikmati kuliner khas kota sejuta bunga ini. Kupat tahu. Jika di Jakarta ada ketoprak, kupat tahu tak jauh beda. Makanan ini pun menjadi salah satu makanan khas kota Magelang. Berikut informasinya untuk Anda. Magelang sebagai salah satu kota tujuan wisata di Jawa Tengah, terkenal dengan objek wisata Candi Borobudurnya. Tak hanya terkenal dengan keberadaan Candi Borobudur, kota dengan julukan kota sejuta bunga ini juga menyimpan berbagai aneka ragam makanan khas yang menjadi incaran para pelancong yang berkunjung di kota ini. Kupat tahu Magelang, salah satu kuliner khas kota Magelang ini, dapat ditemui di sepanjang jalan kota Magelang. Dari banyaknya warung-warung yang menjual kupat tahu, terdapat satu warung kupat tahu yang tak pernah sepi dari pengunjung. Jika melintas di seputaran Jalan Senopati, terdapat warung kupat tahu yang cukup terkenal yang berdiri sejak 6 tahun yang lalu. Warung di sini baru 6 tahun, tapi nek masalah jualan saya mulai dari 86. Mulai jualan saya itu mulai dari 150 perak sampai sekarang 10.000. Kalau masalah harga kan ngikuti ini pasar toh, ya naik ya ikut naik gitu. Sampai sekarang 10.000. Warung kupat tahu Pak Pangat. Warung ini dikenal dengan kupat tahunya yang berbeda dengan kupat tahu yang lain. Racikan dan bahan-bahan pilihan membuat warung ini tak pernah sepi dari pengunjung. Dengan bahan-bahan pilihan dan berkualitas, kupat tahu Pak Pangat menjadi tujuan favorit bagi para turis untuk menikmati makanan yang menjadi khas kota Magelang ini. Usai mendaki Candi Borobudur,
Tak ada salahnya untuk mampir sejenak mengisi perut, sekaligus mencicipi kuliner khas kota ini. Tim TVMU memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan berita TVMU bersama saya, Ihsan Marsha. Atas nama segenap kru TVMU yang bertugas, kami pamit undur diri dan selamat menjalankan ibadah puasa. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.